Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Muhammad Latif. Saya mahasiswa semester 3 program studi pendidikan agama Islam di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang guru dan tantangan pendidikan agama Islam di era 5.0 ini, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan filsafat pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Deden Risman MPI. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, guru menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang berprofesi sebagai pengajar di suatu instansi pendidikan. Menurut Ali bin Abi Thalib dalam kitab Ta'lim Muta'alim, beliau menyatakan, guru adalah orang yang mengajarkan kepada seseorang meskipun hanya satu huruf, baik itu huruf alfabet atau huruf hijaiyah, maka itu bisa disebut sebagai guru menurut Ali bin Abi Thalib. Misal kita belajar alfabet A, B, C, D, E dan seterusnya oleh seseorang, maka orang yang mengajarkan itu adalah guru kita. Atau kita diajarkan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha sampai akhir, maka orang itu adalah guru kita. Dan juga di dalam dunia ini tidak ada istilah mantan guru, tidak ada. Itu mantan guru saya, tetapi itu adalah guru saya meskipun kita sudah tidak diajar oleh mereka, tetap mereka itu tetap guru kita. Bagaimanapun mereka itu tetap guru kita, karena mereka lah kita bisa tahu apa yang kita tidak tahu, yaitu tentang guru. Selanjutnya ke pembahasan. Dalam era Sosi 5.0 ini banyak tantangan dan perubahan yang harus dilakukan di era 5.0 ini, termasuk yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai gerbang utama dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Era super smart 5.0 sendiri diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019 yang dibuat sebagai antisipasi dari gejolak disrupsi akibat revolusi industri 4.0. Era 5.0 ini pertama kali dikenalkan oleh Jepang pada tahun 2019 untuk perkembangan dari industri 4.0. Jadi setiap perkembangan pasti ada saja yang menjadi pemicu untuk adanya perkembangan tersebut. Tidak juga dari 5.0 ini akibat adanya gejolak disrupsi akibat revolusi industri 4.0 ini. Jadi adanya 5.0 ini. Yang selanjutnya, dalam menghadapi era 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain pendidikan, beberapa elemen dan pemangku kepentingan seperti pemerintahan, organisasi masyarakat, dan seluruh masyarakat juga turut andil dalam menyambut dan mempersiapkan era 5.0 ini. Dapat kita pahami, tidak hanya pendidikan yang harus siap dalam menghadapi era 5.0 ini, tetapi pemerintahan, organisasi masyarakatnya pun sendiri harus siap akan datangnya era disrupsi 5.0 ini, karena mereka akan menjadi objek dari pelaksanaan
disrupsi 5.0 ini. Di mana era disrupsi 5.0 ini semua kegiatan, semua pemecahan masalah dilakukan atau diselesaikan oleh bantuan teknologi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian menurut Dewi Nurani SKMMSI yang merupakan seorang analis pelaksanaan kurikulum pendidikan Direktorat Sekolah Dasar, ia mengatakan untuk menghadapi era 5.0 ini, satuan pendidikan pun dibutuhkan adanya perubahan paradigma pendidikan. Di antaranya pendidikan meminimalkan peran sebagai learning material provider atau pendidik sebagai penyedia bahan ajaran. Yang kedua, pendidik menjadi penginspirasi bagi tumbuhnya kreativitas peserta didik. Yang terakhir, pendidik berperan sebagai fasilitator, tutor, penginspirasi, dan pembelajar sejati yang memotivasi peserta didik untuk merdeka belajar atau bebas belajar. Dalam menghadapi era society ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu adaptasi dan juga kompetensi. Ya, tentu kita dalam setiap perubahan pasti harus adanya adaptasi. Sama seperti kita pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, tentu kita harus beradaptasi dengan adat yang ada di tempat tersebut, kebiasaan di tempat tersebut. Begitupun di era 5.0 ini, kita harus beradaptasi dari era 4.0 menuju ke era 5.0, yang mana adaptasi tersebut tidak bisa dihindari. Beradaptasi dengan society 5.0, Dewi Nurani menegaskan kita perlu mengetahui perkembangan generasi atau mengenal generasi. Istilah baby boomers yang dimaksud adalah tingkat kelahiran dari berbagai generasi, mulai dari generasi 1 sampai dengan generasi terakhir, di mana terjadi transformasi peradaban manusia. Era disrupsi 5.0 ini adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0, seperti Internet of Things atau yang disebut sebagai IoT atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, AI atau Big Data, data dalam jumlah besar, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Era 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Tetap yang melaksanakannya manusia, tapi dibantu dengan adanya teknologi untuk memudahkan atau mempercepat pekerjaan manusia tersebut. Ya, banyak sekarang sudah terlihat banyak kegiatan yang dulunya lambat, dengan adanya teknologi sekarang lebih cepat. Bisa menggarap sawah yang tadinya menggunakan sapi, kerbau, sekarang menggunakan traktor. Terjadi perubahan pendidikan di abad 21 dan 20 dan abad 21. Pada abad 21 atau yang pada abad 20 atau 20th century education, pendidikan fokus pada anak informasi yang bersumber dari buku. Abad 21, abad 20, pendidikan hanya bersumber dari buku yang mereka baca, yang ada di sekolah, yang mereka punya sendiri. Sedangkan di era 21 century education,
Fokus pendidikan pada segala aspek usia. Setiap anak merupakan komunitas pembelajaran diperoleh dari berbagai macam sumber, bukan hanya dari buku saja, tetapi bisa dari internet, berbagai macam platform teknologi dan informasi serta perkembangan kurikulum secara global. Di Indonesia dimaknai dengan merdeka belajar. Ya. Di era ini kita mencari ilmu, mencari informasi tidak hanya berdasarkan dari buku, tetapi kita juga bisa mencari di internet, di website, jurnal-jurnal ilmiah yang diupload atau platform pendidikan yang lain. Itu semua kita bisa akses di era 5.0 ini. Selanjutnya, peran pendidik di era Society 5.0. Sebagai pendidik di era Society 5.0, para guru harus memiliki keterampilan di bidang digital dan berpikir kreatif. Menurut Zulfikar Alimuddin, Direktur of Hubbox Highly Function Education Consulting Service, menilai di era masyarakat 5.0 guru dituntut untuk lebih inovatif dan dinamis dalam mengajar di kelas. Mengapa guru dituntut lebih kreatif? Karena pembelajaran di kelas itu merupakan suatu hal yang bagi sebagian besar murid peserta didik itu merupakan hal yang membosankan, sehingga guru dituntut supaya bisa menghidupkan kelas, bukan hanya belajar tetapi juga bisa menghidupkan kelas supaya murid peserta didik bisa nyaman di kelas, bukan menyebabkan murid tidak betah di kelas karena bosan pelajarannya, bosan gurunya. Oleh karena itu guru dituntut supaya kreatif dan cakap akan teknologi. Oleh karena itu orang guru yang gaptek pada zaman ini, mereka harus mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus supaya, karena dituntut oleh adanya zaman, perkembangan zaman. Oleh karena itu ada 3 hal yang harus dimanfaatkan pendidik di era 5.0. Yang pertama, Internet of Things atau IoT. Yang kedua, Virtual Augmented Reality. Yang ketiga, Artificial Intelligence (AI). Dalam dunia pendidikan, untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh pelajar, tenaga pendidik di abad sosial 5.0 ini harus menjadi guru penggerak yang mengutamakan murid dibandingkan dirinya. Jadi kesimpulannya, banyak sekali tantangan yang dihadapi guru pada era 5.0 ini. Dari mereka harus beradaptasi dengan adanya teknologi, dituntut untuk supaya cakap digital. Terlebih sekarang pembelajaran di masa pandemi ini, banyak pembelajaran yang dilakukan secara daring, menggunakan Zoom, Google Meet, atau Google Classroom dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Maka seorang guru dituntut untuk bisa menguasai semua aplikasi tersebut. Secara tidak langsung mereka itu dituntut, meskipun tidak diperintah langsung, tetapi mereka harus bergerak untuk bisa menguasainya. Kesimpulannya, era 5.0 ini sebenarnya belum terjadi, karena kita masih ada di era 4.0. Hanya transisi dari 4.0 menuju 5.0 ini, kita harus adanya adaptasi
persiapan, terutama di lembaga pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada maslahatnya bagi saya, terutama bagi para pendengar semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.